Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Hafifah Matondang, Eskom MM MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data Analitik kelas E. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari UCP 1 kami. Dalam table of content yang kami buat terdiri dari 5. Yang pertama ada pengertian dan konsep, yang kedua ada tantangan, yang ketiga ada jenis pekerjaan, yang keempat ada aplikasi, dan yang terakhir ada implementasi. Selanjutnya kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Saputra, yang kedua ada Rizky Anggia Frenadeli, yang ketiga ada Yuri Restu Prawiraniawati, dan yang keempat ada Nadia Cahyani Putri. Selanjutnya kita masuk ke konsep Big Data. Konsep Big Data itu sendiri dapat dikatakan relatif baru. Asal-usul set Big Data, data besar yaitu adalah kembali ke tahun 1960-an dan tahun 70-an ketika dunia data baru saja dimulai, yaitu dengan adanya pusat data pertama dan pengembangan database relasional yang juga dikenal dengan Relational Database Management System atau RDBMS terkait sistemnya di zaman yang modern. Selanjutnya ada beberapa pengertian menurut para ahli apa itu Big Data. Yang pertama ada menurut Eaton, Dick-Trom, Jones, and Paul. Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Dan yang kedua menurut Dumbill tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Selanjutnya terdapat pengertian Big Data menurut Doklani pada 2001. Big Data juga melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Tidak hanya itu, hal tersebut juga termasuk seberapa cepat data tersebut dibuat maupun diperbarui. Menurut para ahli, data tersebut dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume besar dengan periode yang sangat cepat sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Next. Jadi kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan pengertian dari para ahli yaitu Big Data adalah proses penggalian informasi yang berguna dengan menganalisis berbagai jenis kumpulan data yang berukuran besar. Big Data analitik digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, tren pasar, dan preferensi konsumen untuk kepentingan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Next. Selanjutnya terdapat 10 tantangan dalam Big Data. Yang pertama pada sektor akuntansi bisnis beralih ke digital. Kedua, analisa data di era Big Data, kemudian ada isu keamanan data akuntansi. Next, terdapat faktor politik, faktor ekonomi, dan juga faktor asosiasi profesi akuntan dan masyarakat. Selanjutnya terdapat faktor institusi pendidikan, faktor pasar modal, dan yang ke-9 terdapat faktor hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Tantangan yang ke-10 yaitu perbedaan standar akuntansi. Next. Selanjutnya, jenis pekerjaan Big Data Analitik untuk jurusan akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik, di mana Big Data dapat digunakan untuk melakukan analisis pertimbangan mengenai anggaran keuangan bagi entitas maupun pada institusi pemerintahan. Yang kedua ada auditor. Auditor saat ini dapat memproses data akuntansi dalam jumlah yang lebih besar dalam berbagai format secara bersamaan. Kemudian ada akuntan pajak. Big Data dapat membantu melacak transaksi digital sehingga akuntan pajak mampu menganalisis fenomena serta menentukan strategi perpajakan. Kemudian ada manajemen keuangan, di mana kumpulan data dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Next. Berikutnya ada financial analyst. Big Data dapat membantu untuk mengumpulkan seluruh informasi dan juga data yang dibutuhkan financial analyst sehingga nantinya seorang financial analyst dapat membuat keputusan dalam sebuah bisnis secara tepat. Kemudian ada Chief Financial Officer. Big Data dapat digunakan untuk memahami aset data perusahaan dan peluang-peluang yang dapat diambil dari aset tersebut. Next. Selanjutnya ada akuntan. Big Data dapat membantu akuntan dalam mengumpulkan dan memverifikasi semua transaksi dan memastikan bahwa klien merasa mereka efisien secara finansial. Dan yang terakhir ada business intelligence. Big Data dapat membantu business intelligence untuk dapat melihat relevansi dan makna dari banyaknya data mentah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuri.
Selanjutnya ada tools dan aplikasi yang digunakan oleh Big Data Analytics. Yang pertama itu ada tools table yang dimana digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data berupa informasi pelanggan untuk mengetahui kebutuhan konsumen yang dimana menghubungkan data dari berbagai sumber. Contohnya itu ada aplikasi Netflix, Next. Selanjutnya ada tools Apache Hadoop yang dimana digunakan untuk cluster file system dan juga penanganan big data. Nah, tools ini tuh berfungsi untuk memproses kumpulan big data melalui model pemrograman MapReduce, yang dimana contoh aplikasinya itu ada aplikasi Amazon dan juga aplikasi Microsoft Excel. Next. Selanjutnya itu ada tools security di mana platform ini bersifat analisisnya itu bersifat fleksibel. Perusahaan juga bisa melacak kinerja marketing dengan mudah dengan mengekstrak insight baru secara real time. Selain itu, Verity juga memiliki fitur yang pertama itu bisa terintegrasinya dengan lebih dari 6.000 sumber data. Yang kedua itu memiliki visualisasi data yang powerful. Yang ketiga itu analisis itu bersifat prediktif yang dimana didukung oleh artificial intelligence. Next. Contoh implementasi data dalam akuntan itu ada pelaksanaan prosedur audit yang dimana dilakukan oleh auditor yang mengharuskan mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data yang berbeda dalam waktu yang singkat. Nah, selain itu auditor juga harus berurusan dengan sistem bisnis yang berbeda-beda. Untuk itu, salah satu tools ini bisa membantu pekerjaan auditor adalah software Big Data Analysis, yang dimana selama mengaudit laporan keuangan, auditor juga harus fokus terhadap transaksi keuangan, saldo keuangan, dan juga catatan transaksi yang digunakan dalam laporan keuangan dan juga asersi yang terkait. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke Iqbal. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.